sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Kami semua dalam keadaan sehat, bahagia, gembira, antusias untuk menyambut Anda. Program ini didedikasikan untuk Indonesia. 3 kali sehari tayang, sudah lebih dari 5 tahun. Pemirsa, selamat bergabung di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Coki Sitohang di sini, hai. Hari ini kami akan ngomongin tentang kesehatan yang purna. Artinya paripurna, maksud saya. Penuh. Dari akar sampai pohon dan dahannya kami akan kupas tuntas di sini dalam waktu yang singkat. Pemirsa, kenapa saya begitu bersemangat hari ini? Seperti hari-hari sebelumnya. Karena hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa. Mari kita sambut narasumber kami yang kami hormati, kasihi dan banggakan bahkan sejak masa kanak-kanak kami. Profesor Dr. Seto Mulyadi, Sarjana Psikologi MSI, Psikolog, Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI yang biasa kita sambut dengan nama Kak Seto. Kok kakak terus ya? Terima kasih. Kok kakak terus ya? Harusnya kalau dalam bahasa kami tuh Kak Seto udah panggilnya Opung Seto. Ya. Mbah Seto. Mbah Seto. Tapi dengar-dengar ada perubahan sedikit dari Kak jadi Kek. Ini beneran Kak Seto? Tergantung yang manggil. Mau Kak boleh, mau Kek boleh. Tapi saya lihat kakak baik-baik saja. Jadi bukan percuma kan saya nanya apa kabar. Boleh, baik. Alhamdulillah kabar baik. Ya, kenapa kok bisa fit terus begini? Ya, karena dijaga dan selalu mengikuti panduan dari Metro TV untuk menjaga kesehatan. Oh, jadi penonton kami nih, Kak Seto? Iya, penggemar, makanya kesempatan kehormatan bisa dapat duduk di sini nih. Kami juga merasa terhormat. Ada Mbak Lula, ada Mbak Preti. Ini teman curhatnya sekarang. Setengah jam ke depan ini. Kak Seto, hai. Hai. Halo, salam sehat. Salam sehat. Boleh disapa terlebih dahulu kameranya sebelah sana. Minta doa juga. Boleh Kak Seto? Monggo silahkan. Ya, baik para pemirsa dan juga keluarga saya sendiri, istri tercinta, anak-anak semua, cucu-cucu tercinta. Saya diberi kehormatan untuk bisa duduk di kursi kesehatan ini dalam upaya untuk semakin menjaga dan meningkatkan kesehatan saya dalam usia 37 untuk tetap semangat. Oh, maaf. Apa karena sudah pikun ya saya? 73 ya. Luar biasa. Iya. Saya suka tuh gimmicknya.
Mudah-mudahan tetap terus semangat. Ya. Seberapa familiar kamu dengan Kak Seto? Ya, kalau saya dari kecil ditemani oleh edukasinya Kak Seto. Ya wes, tak putarkan video profilnya Kak Seto. Ini dia. Seto Mulyadi. Siapa yang tak kenal dengan pria yang akrab dipanggil Kak Seto ini? Sadarkah Anda, Kak Seto kini sudah berusia 73 tahun. Namun, ia masih tampak bugar dan juga sehat. Bahkan, sehari-hari Kak Seto masih disibukkan dengan berbagai kegiatan perihal anak-anak di Indonesia. Selama ini memang relatif tidak lagi banyak keluhan. Saya juga rajin bergerak, olahraga, makan teratur, istirahat juga teratur. Dari mulai remaja sampai sekarang relatif terus sehat. Kak Seto berharap, walaupun sudah berusia 73 tahun, tapi ia masih ingin produktif, terutama dalam membangun dan melindungi anak-anak di Indonesia. Lantas seperti apa kisah lengkap Kak Seto selama menjaga kesehatan? Mari kita tanyakan langsung. Hormat bangga kami, karena apa yang kakak lakukan selalu menjadi inspirasi. Tips gembira untuk kesehatan ala Kak Seto. Singkatan dari huruf gembira tadi. Ada GEMBIRA. Ya. Nah, apa itu G? G adalah gerak, jangan mager. Ya, kalau bisa setiap pagi teratur lalu bergerak. E-nya adalah emosi cerdas. Emosi Ya, cerdas. jadi buat saya kalau sudah dewasa begini marah, ya kepada anak saya marah, boleh. Misalnya belum mandi, jangan, ayo mandi. Beda kan kalau, ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, anak-anak, nah gitu dong ayah marahnya, jadi asik gitu. M-nya, nah makan minum teratur. Makan minum. Artinya waktu makan, waktunya nggak makan ya jangan ngemil terus misalnya. Makan ya yang paling bagus saya nabati. Sayuran, buah-buahan itu membuat saya lebih fit lah. Relatif sejak saya nabati ya relatif hampir nggak pernah sakit. B. Nah B bersyukur, berdoa, beribadah dan bahagia. Oke, setuju. B. I-nya adalah ya istirahat. Apapun mobil dipakai terus kan lama rusak juga mesinnya kan. Nah, kalau kita juga mesin kita kan harus juga diistirahatkan. Nggak bisa dipaksakan terus. Saya tidur relatif 7-8 jam. Keren banget. Teratur sekali. R-nya adalah rukun dalam keluarga. Ya, Dan A-nya ya tetap aktif berkarya. aktif berkarya. Jadi berkarya untuk keluarga juga dan untuk masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat singkatan-singkatan tersebut saling memenuhi satu dengan yang lain. Kita berbicara masalah 4 pilar hidup sehat. Di mana dari makan, tidur, aktivitas fisik, dan juga mengenai masalah kelola stres yang baik. Perlu kita tambahkan dengan cek kesehatan yang rutin. Walaupun sedang tidak sakit, kita tetap harusnya menjalankan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk untuk evaluasi kebugaran maupun kesehatan di dalam tubuh kita. Cek rutin nggak beliau ini ya? Cek rutin nggak kira-kira? Iya. Kesehatan. Ya, Cek rutin. selalu. Khusus nih untuk Kak Seto hari ini yang datang ke sini, kita ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai satu teknologi yang bisa membantu meningkatkan kesehatan dari Kak Seto. Bayangin nih Kak Seto yang saat ini udah sehat, kita buat lebih sehat lagi. Wow. Siap. Sebetulnya gini, kita mulai dari pertama pemirsa. Sebetulnya kalau tadi saya tanya sama Kak Seto pernah dengar nggak sih teknologi laser ini? Pernah pasti kan ya. Tapi apa yang didapat? Katanya akan memperlancar aliran darah. Oh tentu, tapi ceritanya akan lebih jauh. Jadi begini, Kak Seto, teknologi laser yang kita bahas kali ini adalah teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri. Dan dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar. Nanti efek yang dirasakan itu akan dirasakan ke seluruh tubuh, bukan cuma di pergelangan tangan. Waktu sampai di pembuluh darah, dia akan menyebabkan dinding pembuluh darah yang paling dalam yang namanya endotel mengeluarkan zat yang namanya nitrit oxide. Nitrik oxide ini adalah zat yang kita katakan sebagai sebetulnya berguna sekali, banyak manfaatnya. Yang pertama, dia akan menyebabkan gitu ya, pembuluh darah jadi rileks. Waktu dia rileks, gesekannya berkurang, tensinya akan turun. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia membesar dengan sendirinya, debit darah pemirsa akan jauh lebih banyak.
Debit darah yang banyak ini akan menjaga yang namanya sirkulasi darah tetap lancar. Kita mencegah terjadinya sumbatan di sana. Kemudian apalagi? Nitric oxide ini juga menjaga daya tahan tubuh. Dan yang paling penting, nitric oxide juga menjaga fungsi otak. Dari fungsi berpikir sampai fungsi memori. Jadi kalau ada yang tanya, alat ini fungsinya untuk siapa? Untuk semua umur, bukan cuma usia lanjut. Kalau gitu orang yang sehat seperti Kak Seto, tentu saja larinya adalah untuk menjaga supaya kebugaran ini bisa dijaga sampai nanti jatah usia kita. Jadi ada alasannya kenapa dia digunakan pada area pergelangan tangan. Karena perangkat laser tersebut sudah didesain sedemikian rupa agar laser-laser dan juga sinar terapi ini akan mencapai target yang kita harapkan. Nah, itu yang akan dioptimalkan oleh teknologi laser. Dan juga ada titik-titik akupuntur. Ada titik akupuntur HT4, 5, 6, dan 7. Itu adalah titik akupuntur yang singkatannya dari kata heart. Artinya untuk jantung itu sendiri. Nantinya pompa jantung kita menjadi lebih optimal, irama jantung lebih teratur, tensi kita pun bisa menjadi lebih terkendali. Ditambah lagi ada titik akupuntur PC6 dan PC7. PC ini adalah singkatan dari kata perikardium yang artinya sekitar organ jantung. Lalu ada LU7, 8, dan 9 ini adalah singkatan dari kata lung yang artinya paru-paru. Sehingga nanti ketika Kak Seto dan pemirsa di rumah menggunakan teknologi laser secara rutin dari sisi darah, pembuluh darah, dan titik akupuntur, kita stimulus dengan baik. Kita sama-sama lihat ya, sel darah yang normal itu jalannya cakep pemirsa. Dia jalan mengalir dengan lancar, dengan baik, dan dia terpisah satu dengan yang lainnya. Tetapi karena faktor penuaan, paparan radikal bebas, gaya hidup yang tidak sehat, adanya penyakit kronis, ini seringkali mengakibatkan terjadinya pengentalan darah, di mana aliran darah menjadi tidak normal. Bisa dilihat, dia menempel satu dengan yang lainnya, dan nantinya bisa membentuk gumpalan darah yang menyumbat di pembuluh darah. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, nantinya laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, dia membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar, dan nantinya sel darah merah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu mengantar zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh agar menjaga kesehatan tubuh kita dan terhindar dari komplikasi. Dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol, ini alat kesehatan yang dipakai bisa secara bergantian dengan anggota keluarga di rumah yang lainnya. Sudah mendampingi masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir, meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah 14 titik sinar terapi, Kak. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Tadi sudah dijelaskan jumlah dan posisi dari titik-titiknya sudah disesuaikan dengan pergelangan tangan kiri kita. Di sana ada titik akupuntur. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakannya akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dan kabar gembira buat Kak Seto, keluarga, dan semua seluruh Indonesia bahwa produk AccuLaser dari Gogomol adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan telah dipatenkan di Indonesia. Jadi lewat Gogomol Anda akan mendapatkan jaminan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Ingat ya, dari Gogomol, karena kami konsisten melakukan pelayanan publik. Contoh, ada layanan konsultasi kesehatan. Anda juga bisa ikuti secara rutin layanan konsultasi gizi dan juga webinar dari para praktisi kesehatan. Anda juga akan langsung dilayani dan dibantu oleh tim call center, juga teknisi berpengalaman. Garansi spare part tidak hanya Anda dapatkan dalam waktu 6 bulan, tapi 1 tahun dengan biaya servis yang gratis. Pemirsa, saya juga ingin mengundang Anda bergabung dalam komunitas Go Healthy. Ya. Dengan adanya komunitas, Anda tertolong, Anda berada di kolam yang sama. Dan mari kita saling menumbuhkan semangat. Jadi untuk Indonesia, gunakan dokter laser atau AccuLaser segera karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Masih bersama dengan Kak Seto, profesor, orang yang konsisten dalam memberikan pembekalan, mengingatkan tentang pentingnya hubungan orang tua dengan anak, anak-anak yang tumbuh kembangnya harus dalam jalur yang memang proporsional, sesuai dengan harapan kita semua yang punya anak. Mari kita tengok kehidupan lain dari anak-anak Indonesia. Belakangan viral, anak-anak remaja justru mengalami gagal ginjal. Ada yang kena stroke, serangan jantung. Saya ingin minta pendapat langsung dari Kak Seto tentang keadaan ini. Memprihatinkan ya, kan kita menyadari bahwa setiap anak sekarang harus dihargai 4 hak dasarnya. Pertama adalah hak hidup, kedua adalah hak tumbuh dan berkembang. Nah, untuk tumbuh dan berkembang berarti dijaga kesehatannya juga. Jadi kesehatan ini dijaga termasuk asupan gizinya, makanannya dan sebagainya. Nah, kadang-kadang orang tua atau lingkungan kurang peduli pada asupan gizi anak-anak ini. Artinya tidak ada asupan gizi yang berkualitas ataupun sekedar makan aja yang mungkin mengandung gula yang tinggi dan sebagainya atau hal-hal yang justru berbahaya pada kesehatan. Jadi ini termasuk juga hak perlindungan dari kekerasan cara pendidikan yang cenderung menelantarkan anak, yang tidak melindungi anak dari bahaya-bahaya asupan yang dikonsumsi oleh anak-anak ini. Nah, ini tentu suatu hal yang merupakan pelanggaran hak anak. Saya kasih contoh ya pemirsa, riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan 93,5% warga Indonesia kurang makan sayur, kurang makan buah. Ternyata 5 tahun kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 95,4%. Nambah lagi nih tahun 2023 jadi 96,7% warga Indonesia kurang makan sayur, kurang makan buah. Di mana kita tahu bahwa permasalahan gizi di Indonesia ini sifatnya kompleks, khususnya untuk anak-anak. Banyak anak-anak yang mengalami tengkes, tetapi di saat bersamaan banyak juga anak-anak yang masih usia muda mengalami kelebihan berat badan, bahkan mengalami penyakit kronis seperti diabetes maupun gagal ginjal. Nah, itu dia. Kita mengingatkan semua orang tua di Indonesia untuk memutus rantai penyakit kronis ini. Tapi ingat gimana kemudian bisa menyehatkan anak kalau diri sendiri juga nggak sehat. Tadi kan dari awal kitanya mesti sehat dulu. Ya. Kalau ngomongin penyakit kronis, semuanya pastinya berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Sangat pegangan pertama ya. Jadi sebelum mikirin yang lain, pikirkan ini dulu. Darah pembuluh darahnya sehat, semua biasanya akan mengikuti kesehatan tersebut. Tadi udah bicara mengenai teknologi laser ya sebetulnya. Saya mau cerita lebih jauh lagi nih Kak Seto, bahwa teknologi ini juga punya ekstensi yang keren juga gitu ya. Jadi ada satu ekstensi yang kita sebut namanya intranasal. Memang akan digunakan di dalam rongga hidung. Kenapa rongga hidung? Karena di dalam rongga hidung ini banyak sekali pembuluh darah yang jumlahnya itu bukan cuma 1 atau puluhan saja, bisa ratusan. Dan pembuluh darah ini berhubungan langsung dengan pembuluh darah yang ada di area kepala. Kalau kemudian disinari oleh teknologi laser, yang terjadi adalah, diingat kembali ya, begitu pembuluh darah ketemu teknologi laser, dia akan mengeluarkan zat nitric oxide yang akan dibawa ke seluruh kepala kita. Tapi lebih jauh lagi, nitric oxide ini akan menjaga fungsi otak dari fungsi berpikir sampai fungsi memori. Sehingga nantinya intranasal juga akan mencegah terjadinya kepikunan atau demensia. Kalau Anda memiliki teknologi laser, pastikan gunakan intranasalnya. Jadi setiap sel tubuh kita itu masing-masing ada dapurnya. Dapurnya ini kita sebut dengan mitokondria. Tugas dari si dapur adalah memasak. Yang dipasak tuh apa sih? Gula dan lemak darah. Dimasak menjadi energi, yaitu ATP, adenosin trifosfat. Gunanya adalah sebagai bahan baku untuk kita beraktivitas dan juga untuk melakukan regenerasi jaringan.
Nah sekarang teknologi laser ini akan mengoptimalkan proses pembakaran di setiap dapur sel tubuh kita. Sehingga nantinya gula dan lemak ini banyak yang diubah secara perlahan dan nantinya kadarnya menjadi lebih terkendali dan hasilnya adalah energi yang meningkat. Energi yang meningkat ini jangan disia-siakan pemirsa. Digunakan untuk beraktivitas, lari misalkan, olahraga, untuk berkarya, untuk berkreatif, apapun itu. Dan terlebih lagi, teknologi laser ini akan mengoptimalkan fungsi tubuh kita dalam menghasilkan hormon yang berhubungan dengan keseharian kita. Jadi di tubuh kita, kita punya satu siklus alami yang kita sebut dengan siklus sirkadian. Ketika Anda menggunakan teknologi laser pada malam hari, tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Hormon yang berperan penting dalam kualitas tidur kita. Ingat, tidur yang baik itu otomatis akan menghasilkan keesokan harinya yang bugar dan segar. Tensi lebih terkendali, berat badan lebih terkendali, dan memori maupun fungsi daya pikir akan terjaga dengan baik. Sebaliknya ketika teknologi laser digunakan pada siang hari, Anda tidak akan merasakan ngantuk. Kenapa? Karena teknologi laser akan membantu tubuh Anda untuk menghasilkan hormon serotonin. Satu hormon yang berperan penting dalam meningkatkan energi tubuh kita. Oleh sebab itu, yuk pemirsa di rumah, berapapun usia Anda, ingat usia muda bukanlah jaminan. Gunakan teknologi laser dari sekarang. Pemirsa, Kak Seto, saya ingin tunjukkan sebuah videotape atau VT tentang masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Mereka punya cerita dan kita harus dengar sebentar ceritanya. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing. Nah setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Sekali lagi, Profesor, tolong saya mohon memberikan suatu semangat. Ajakan kepada generasi muda menuju Indonesia emas ini. Agar mereka sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan mereka. Silakan, Kak Seto, final statement. Ya, kepada para orang tua, marilah sebagai orang tua profesional, orang tua yang sangat menghargai hak-hak anak putra-putrinya sendiri, mulai hidup sehat dari diri sendiri, sekarang juga, dan kita jadi contoh atau teladan buat anak-anak kita. Dan salah satu cara, yaitu dengan prinsip gembira tadi, dan berikutnya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Wow, cocok. Teknologi laser yang kami perbincangkan, ini dia, dokter laser atau AccuLaser. Anda familiar dengan dua kata tadi, alat kesehatan dari Gogomol untuk meningkatkan kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah. Penggunaannya rutin, sekalian saya harus kasih ingat ke Kak Seto, nanti bila mana habis ini beliau langsung take action pemirsa. 2 kali sehari penggunaannya. Sekali penggunaan durasinya 15 hingga 60 menit, tinggal pilih waktunya sesuaikan terapinya. Kemudian setelah Anda gunakan rutin, baru Anda bisa merasakan manfaatnya di mana teknologi ini, alat kesehatan ini akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya kalau angka-angka tadi terkendali, maka kita boleh berharap kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pesan ini adalah untuk anak muda dan juga untuk lansia, untuk Anda segera mengambil tindakan mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Caranya bagaimana? Pertanyaan bagus dan mudah kami jawab karena munculnya nomor di layar kaca bukan kebetulan. Itulah akses Anda untuk menghubungi kami dan izinkan tim call center Gogomol melayani Anda.
Pastikan Anda mendapatkan produk asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi di GoGo Mall. Karena Aculaser adalah produk GoGo Mall dan satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Pemirsa, gunakan dokter laser atau Aculaser secepatnya karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.